Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Jal Official di sini. Dan kali ini aku mau unboxing seperti apa sih sebenarnya benih dari organic seed ini. Aku belum pernah lihat benih kalian, benih okra, kalau kacang panjang, bunga matahari, dan pare aku sudah lihat. Buat teman-teman yang penasaran, yuk subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan jangan lupa untuk hidupkan tombol loncengnya supaya setiap aku update video terbaru kalian bisa mengetahuinya ya. Tapi jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @iin17. Nah, jadi kemarin tuh belum aku tunjukkan isi di dalam organik ini kemarin ya. Jadi sekarang aku mau keluarin dan aku tunjukin sebenarnya seperti apa benih-benih yang ada di dalamnya ini. Wah, banyak banget. Oh, jadi ini seperti dibungkus kayak kapsul obat gitu ya. Ini ada beberapa namanya. Oke, langsung aja. Oh, juga ada gambarnya juga. Ini namanya Chinese Kale atau Kailan bahasa Indonesianya. Dan ini juga ada expired dan code-nya. Ternyata banyak banget bijinya yang di dalam sini. Kelihatan nggak sih? Maaf, tadi agak mereng. Nih, ada tulisannya Kailan atau Chinese Kale. Kailan ya, nomor 1. Oke, selanjutnya kita di sini dapat benih pare atau paria bitter gourd. Oke, di sini udah ada expirednya juga. Ini berapa bijinya ya? Benihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dapat 6 benih. Selanjutnya kita ada bunga matahari. Oke, bunga matahari atau sunflower. Jadi sunflowernya ini kita dapat berapa nih? Banyak, lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dan juga sama ada kodenya dan expirednya juga masih 2021. Terus selanjutnya ada okra. Apa nih? Selanjutnya okra dulu ya. Oke, di sini ada okra atau bendi. Nih. Okra. Banyak banget, ini kayak kemiri, ketumbar gitu ya. Mirip kayak gitu, ini banyak banget, lebih dari 10 ini benihnya. Oke, kita simpan. Selanjutnya alias yang terakhir, ini ada kacang panjang atau long bean. Ini kita hitung dulu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 benih. Dan itu tadi paket D yang aku dapetin kemarin dan sudah aku review isinya seperti apa ya. Oke, selanjutnya next aku bakalan tanam semua ini. Apakah dia nanti mau tumbuh di next videonya ya. See you next my video. Dadah. Jadi di sini kayak sudah ada panduannya kenapa harus pakai organik, benih organik ya. Aku bacain sedikit aja kali ya. Jadi ini dari Yayasan IDEP Banjarmedahan, Desa Kemenus, Sukawati, Gianyar, Bali. Dan ini ada websitenya juga, dan kalau mau info atau email kalian bisa info@idepfoundation.org. Oke, langsung saja buka di dalamnya. Oh, ini ada step-stepnya teman. Jadi buat yang berkebun di rumah aja yang baru pemula banget, ini bagus banget untuk kita ikuti langkah-langkah step by stepnya. Jadi ini langkah 1, terus langkah 2, terus langkah 3, langkah 4, dan ada tipsnya juga. Banyak banget. Bagus banget loh ini. Jadi kita nggak perlu pusing kalau misalnya
kita baru pemula nih ya, nggak tahu sebenarnya campurannya nanti berapa tanahnya, terus abis itu perawatannya seperti apa dari mulai pertama hingga sampai kita mendapatkan tanaman itu tumbuh dan menjadi sayuran misalnya gitu. Ini ada tips dan petunjuknya juga. Untuk step-stepnya kalian pasti sudah lihat sebelumnya, misalnya banyak juga ya. Nanti karena ini panjang kalau stepnya, kayaknya aku langsung aja secara singkat aja. Yang pertama, step pertama, campur tanah, kompos dan pasir dengan perbandingan 1:2:1. Masukkan ke dalam pot, tapi dalam berisi air agar tanah tetap lembab. Maksudnya ini dikondisikan ya tanahnya biar supaya lebih lembab dan tetap subur. Itu adalah supaya tanaman kita itu cepat tumbuhnya dan terjaga pertumbuhan si sayur atau benih yang kita tanam. Oke, langkah 2, setelah bibit tumbuh setinggi 1-5 cm atau 2 minggu setelah disemai bisa dipindah tanam. Nah, ini sepertinya banyak ini kompleks ya. Jadi step 2, step 1, step 2 itu kompleks banget. Terus langkah ketiga, setelah bibit setinggi 8-10 cm, kira-kira 3 mingguan nih, bibit bisa ditanam di bedeng kebun atau kebun seperti ini. Atau pakai polybag atau pakai pot yang besar juga bisa. Pokoknya pindah tanam aja biar dia pertumbuhannya tuh maksimal, teman-teman. Jadi kalau misalnya tanamannya tuh masih tadi pembibitannya tuh ya kayak masih di tray itu, dia kan nggak maksimal nanti tumbuhnya. Nah, kalian pindahkanlah ke media tanam yang lebih luas atau lebih besar potnya gitu. Nah, selanjutnya agar bedeng kebun tidak kering dan tanaman tumbuh dengan baik, bedeng kebun harus ditutupi mulsa. Ini bener banget, kalian bisa lihat video aku sebelumnya, yaitu cara membuat kompos. Di situ aku menunjukkan bagaimana menutup tanaman dengan mulsa supaya kondisi tanaman itu tetap subur di dalamnya, tidak kering dan tetap lembab sehingga tanahnya itu tetap gembur. Nah, ketika tanaman gembur, otomatis tanaman itu akan tumbuh subur, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini juga ada petunjuknya. Di sini, agar tanaman tumbuh dengan baik, lakukan penyiraman secara teratur agar tanah tetap lembab dengan pemupukan 1 kali dalam seminggu. Penyiraman dan pemupukan dapat dilakukan pagi hingga sore hari. Untuk cara pemupukan dan cara penyiraman ini sudah aku jelaskan di bagaimana cara merawat tanaman mulberry. Kalian boleh klik link yang ada di sini, itu sudah aku jelaskan juga ya. Jadi semua caranya gampang dan bisa dilakukan di rumah saat kita di rumah aja. Yuk mulai berkebun di rumah aja. Nah, tipsnya ini sudah sih itu tunjuknya. Selanjutnya aku akan di sini ada kenapa kita harus menggunakan bibit organik gitu ya. Nih. Oke. Mengapa lebih organik? Mengapa memilih organik lebih baik gitu? Di sini mungkin cerita sedikit aja ya. Benih transgenik diproduksi oleh perusahaan industri melalui modifikasi secara genetik atau GMO dan tidak dapat diproduksi. Penggunaan benih transgenik membuat petani tergantung pada industri, varietas lokal hilang, kualitas panen rendah, biaya produksi tinggi, serta membahayakan kesehatan manusia. Wah, seru banget sih ini, karena membutuhkan pupuk kimia dan pestisida. Bener banget ini teman-teman. Jadi kalau kalian sadar nih, sekarang kan kita mulai new normal ya, jadi kita memulai kehidupan tatanan yang baru, yaitu dengan organik dan lebih sehat dari sebelumnya. Betul banget sih ini. Jadi IDEP ini, yayasan ini mengajak petani untuk kembali menggunakan benih organik, yang berarti mempraktekkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Ini sangat bagus banget buat teman-teman yang baru pemula. Kita harus memulainya dengan yang organik, jadi lebih sehat semuanya ya teman-teman. Oke,
Sekiranya video ini kayaknya sudah dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya lebih bermanfaat lagi dan share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa untuk kasih komentar kalau misalnya ada pertanyaan ya. Terima kasih.